Hai netizen Sripo dan Tribun Sumsel. Saat ini saya berada di ruangannya Pak Bupati Lahad, Pak Ci Ujang. Akhirnya bertatap muka setelah pelantikan yang sudah beberapa bulan lalu, Pak ya. Selamat kami sampaikan kepada Pak Ci Ujang dan juga kepada Pak Haryanto. Terima kasih sudah diterima di ruangan yang sejuk ini, Pak. Biarpun Lahad lumayan panas karena punya gunung ya, Pak. Seperti itu, Pak. Di bawah kepemimpinan Anda yang baru, banyak yang bilang kemarin ya nyangkut ya Pak Ci Ujang menang. Apa sih kuncinya, Pak? Kuncinya kemenangan itu adalah kerja keras, berdoa, kompak bupati dan wakil bupati ini. Karena satu dari pengusaha dan anggota DPR, Pak Wabuknya memang orang birokrasi dan sama nyambung. Memang niat baik kami untuk memimpin Kabupaten Lahad itu untuk membangun Kabupaten Lahad ini dari daerah pinggiran, transmigrasi, desa-desa, dan mesejahterakan masyarakatnya. Dan kebetulan kami berdua ini sama-sama mau turun ke lapangan, mau ke desa-desa melihat apa di desa-desa itu kekurangannya apa infrastruktur, apa pertanian, perkebunan, apa persawahan. Jadi kami sering, kadang-kadang kalau sewaktu kampanye tadi bisa Pak Bupatinya jalan sendiri, Pak Wabuk jalan sendiri, satu desa sampai 8 desa satu hari. Kalau berdua kan 16 desa, sedangkan di sini 360 desa. Karena syukur alhamdulillah masih energik semua. Wah, luar biasa. Masih jalan. Karena kami kepemimpinan Pak Ci Ujang dan Pak Haryanto ini, Pak Ci Ujang Pak Haryanto ini itulah disingkat tadi dengan Cahaya tadi. Ci Ujang Haryanto. Cahaya. Pacaknya milih ini tagline tuh. Ya, pas bercahaya. Tanpa cahaya gelap. Betul. Jadi insyaallah kepemimpinan kami memang nawa itu kami untuk memimpin Kabupaten Lahad ini akan berusaha membangun Kabupaten Lahad ini dari infrastruktur dan pertanian perkebunan dan budayanya pariwisata supaya Lahad ini dikenal oleh seluruh daerah-daerah dan daerah luar. Karena dari pengusaha jadi tahu kalau pengusaha itu batu itu mau dijadikan emas kadang-kadang tahu. Ini apa ini supaya cepat ini jadi rezeki masyarakat banyak. Desa ini bisa kita bangun apa. Jadi biasanya otak pengusaha itu cepat. Cepat. Kalau birokrasi Pak Haryanto. Jadi saling melengkapi, Pak ya. Pak Haryanto silakan dia birokrasi. Silakan Haryanto. Pak, dari sisi kebirokrasian, kita sekarang dikenal dengan clean government, ya Pak ya, betul ya. Clean government, bagaimana itu bisa sehingga di Lahad tidak akan terjadi OTT misalkan macam itu. Pertama kita sudah mengadakan MOU dengan konsumsi. Kita berupaya supaya tidak ada korupsi di Lahad. Kita belanja, kita nonton. Belanja non tunai, jadi betul e-government Pak ya? Nara tidak boleh memberikan uang. Kalau mau dia mau bayar belanja, silakan bank. Semua urusan bank. Kalau uang di tangan bendahara, tidak-tidaknya. Kalau di rumah lagi nggak ada susu, uang ada di kantor, pakai dulu. Dikit, pakai dulu. Lama-lama banyak. Bikin miliar ini sudah berapa boyu, mau ada yang lewat, yang sama lembang, tidak ada lagi kita belanja tunai, itu banyak belanja non tunai. Semuanya kegiatan kita bayar. Kita mau biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan kita langsung masuk ke rekening kita. Dan demikian. Sudah seperti itu Pak Lahad ya. Dan kemudian nggak ada lagi pegawai titip perjalanan. Kan sudah masuk uang kan? Masing-masing pribadi kita. Umpamanya selama ini Pak Sikta nitip kan saya dia ikut jadi uangnya saya pegang atas nama Pak Sikta. Sekarang sudah masuk ke Pak Sikta langsung. Nggak mau saya jangan sama saya lagi ya, gitu. Honor juga masuk.
Oke, jadi semuanya clean Pak ya, clean dan transparan seperti itu Pak ya. Oke, Pak, tapi kan sekarang zaman ini udah serba digital dalam arti perilaku orang juga milenial seperti itu ya. Bagaimana Anda menyikapi itu Pak? Pro digital tadi seperti Bapak sudah menyebutkan sebenarnya. Sudah menyebutkan. Dalam arti merangkul anak muda Pak, seperti apa anak-anak muda Lahat? Kita rangkul anak muda yang baru lulus dari universitas itu kita rangkul supaya kegiatan milenial juga kita dukung, kita apa, dan tadi kalau juga untuk masalah ini udah pakai langsung ke rekening bank semua supaya jangan ada yang hal-hal tidak diinginkan itu terjadi. Jadi berusaha pemimpinan sekarang ini untuk berjalan supaya bersih. Nah, bersih, jangan ada sampah terkait apalagi tadi kata itu mana untuk masalah itu tadi macam Bali di Kabupaten Lahat ini, itulah Kabupaten Lahat ini sekarang berjalan menapanya tadi ada untuk Sekda, karena Sekda ini masih PLT, ini sudah ada di asesmen, silakan yang sesuai dengan angkatannya, sesuai dengan pengalamannya, silakan asesmen. Yang putra terbaik yang akan menjadi pemangku di tempat-tempat yang Bapak percaya untuk segera mempercepat Lahat. Seperti itu Pak ya. Pak, ini dari tadi kita sebenarnya agak keberisikan dengan suara ke bawah. Itu ada demo apa? Demo itu adalah ada salah satu di Kecamatan Merapi ini. Tempat Bapak ya berarti? Iya, ada gajah. Nah, gajah ini dari tahun 90 sekian itu pemerintah daerah ada dari KSDA dikasih tanah kurang lebih 210 hektar di bawah gajah situ. Sewaktu pertama itu gajah itu ada di situ kurang lebih mungkin 20 sampai 30 gajahnya. Jadi banyak, ada perumahan, ada apa pelatihan gajah, ada sekolah gajah. Jadi yakin KSDA dulu minta dengan Kabupaten Lahat untuk pariwisata. Tapi sekarang gajah itu tinggal 2 paling 3. Gajah sudah pinter dibawa ke luar Kabupaten Lahat. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Lahat tidak setuju dengan itu. Silahkan gajah itu diperbanyak di situ, dibikin sekolahnya di situ. Apalagi kalau ada perumahan pegawainya di situ dan orang ini jadi pariwisata. Ada Bukit Jempol, ada Bukit Besar, ada gajah. Orang bisa naik gajah. Kalau tempat kami dijadikan kayak apa, seperti apa kira-kira kalau ban serap, nggak mau. Ya kalau ban serap setelah ban udah itu udah tinggal kan. Nah, tempat latihan sini cuma pelatihan. Dan saya lihat sekarang kalau dulu tahun 90 atau sebelum 2002-2003 itu setiap seminggu sekali ada pegawai gajah ataupun itunya atau pelatih gajah itu beli makanan gajah, seperti apa kelapa itu, apa pisang. Nah itu beli di kampung-kampung. Sekarang saya udah beberapa tahun ini belum pernah terlihat itu lagi. Mau makan apa gajah itu? Mau dikasih di situ, mau di itu. Saya sebagai pemerintah Kabupaten Lahat sangat setuju adanya gajah di situ, tapi saya minta itu dibikin tempat wisata, bukan di tempat seperti ditinggal. Karena kalau cuma 2-3 gajah, siapa mau itu? Ya, dan kalau itu di tempat pelatihan gajah, ada tempat selfie-nya, ada tempat berfotonya, dia ada kantornya, ada macam ini cuma ada kantor satu dan ditinggal. Nah, dan ributan antara permasalahan lokasi gajah itu antara desa Ulak Pandan, Merapi Barat dengan desa Padang, Merapi Selatan. Kata desa Ulak Pandan perbatasannya sampai ke sini. Kata desa Padang di sini. Dan memang kalau batas
kecamatan, memang itu sudah termasuk desa Padang sedikit. Saya kemarin sedang komunikasikan dengan asisten ratu, dengan itu kami datang ke desa itu. Udah, supaya kita tidak ribut, saya bukan membela situ membela sini, ukur kembali. Kalau lebih dari 210 hektar berarti itu punya desa Padang. Kalau dia kurang dari 200 hektar, nah di mana lagi? Nah sedangkan kata KSDA, oh tidak ada uangnya kami ukur. Ini kan berkelit. Satu lagi saya minta. Tahu Pak, berejolan. Ya. Sekali lagi saya minta kamu waktu pembebasan lahan dengan desa Olah Pandan. Cuman dikasih tanda tangan kades dengan kepala dusun atau apa, kamu mana waktu kwitansi kamu? Sebab saya dengar saya sudah tamat SMA kalau nggak salah. Waktu itu kamu bebasin itu dan saya tahu yang bebas ini ada dikasih 100 atau 70 apa yang tanam tumbuhnya. Nah mana itu? Kan kita kelihatan ini tanam tumbuhnya. Dan yang nanda tangan itu bukan orang desa Padang, orang desa Olah Pandan, Kecamatan Maluku Barat. Nah saya setuju sekali kalau gajahan itu, sekolah gajah itu diberdayakan di sini. Tapi jangan ditinggal. Kalau ditinggal, kita ngasih lahan, sudah dikasih lahan, ditinggal itu seperti kebun tinggal. Saya ngasih kira-kira rumah dengan Pak Rudi. Setelah saya kasih, ditinggal. Saya ngasih orang tidak perlu, kira-kira begitulah. Jadi saya titip juga dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau itu memang diberdayakan lagi, pemerintah Kabupaten Lahat siap membackup-nya untuk sekolah gajah dan pelatihan gajah, tempat pariwisata. Tapi kalau sudah tinggalkan itu, nah apa gitu? Kalau cuma tinggal, tapi kalau ada pelatihan gajah di sini, nanti ada atraksi gajah, kan setuju. Karena Kabupaten Lahat akan ramai. Pesan Bapak Seperti Jambore Kopi, saya sangat setuju. Nah, karena apa? Lahat akan ramai, hotel akan penuh. Kalau Beja Rombol kan, kalau pariwisata mungkin bos ada yang sewa, ada yang apa. Mungkin di desa Padang dengan Olah Pandan perlu guide, perlu dapat duit semua orang. Tapi kalau tinggal gajahnya cuma 2 gajah kalau nggak salah. Bohong kalau itu katanya, kalau dijangkut semua ke luar lahan itu bohong. Kalau jangka 1 bulan 2 bulan ini, 5 tahun 10 tahun tadi sudah jangkau bohong. Jadi pesan Bapak akan disampaikan melalui YouTube Pak langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup. Supaya KSDA memperdayakan lagi hutan itu yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lahat 210 hektar itu untuk pelatihan gajah, sekolah gajah, dan tempat pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lahat akan backup itu. Tapi kalau ditinggal seperti, mohon maaf, kalau bahasa lahannya blokar, setelah dikebunin ditinggal di situ serah. Nah, pemerintah Kabupaten Lahat setuju dengan itu, karena pemerintah Kabupaten Lahat mau daerahnya ada tempat rekreasi, ada tempat pariwisata, terpadu. Kalau dia banyak yang datang situ, mungkin masyarakat situ bisa jualan. Mungkin kalau ada jualan pajak Kabupaten Lahat bisa meningkat, APBD Kabupaten Lahat bisa meningkat. Oke, baik Bapak. Sekarang satu pertanyaan lagi, tolong kasih statement tentang Jambore Kopi Sriwijaya. Pak, dengar-dengar Lahat ini kan tempatnya kopi, cuma ngaku ngalah ngetop dibanding tempat lain. Karena Lahat ini, Lahat ini agak jauh dengan provinsi, apalagi dengan ibu kota, dengan provinsi aja 5-6 jam. Jadi untuk bikin brandnya, untuk bikin kemasannya itu mesinnya itu masih agak tertinggal dari Pulau Jawa. Sebenarnya kalau kopi ini dari zaman Belanda, kopi yang ada di Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Lahat ini menjual kopinya masih bijinya itu ke Lampung. Akhirnya daerah lain yang punya nama. Nah, kalau bahasa dusunnya, daerah lain punya nama, kita punya apanya itu? Nah, kira-kira. Nah, sedangkan di sini setiap tahun itu ratusan ton. Nah, dari ke Lampung, ke Palembang juga sedikit sekali. Nah, di sini ada grup
Kompas, Gramedia akan mengadakan Jambore Kopi Sriwijaya. Ya. Pemerintah Kabupaten Lahat sangat sependapat, setuju dan akan menyupport ini supaya Kabupaten Lahat ini tahu gudangnya kopi di sini. Satu kepala keluarga yang tinggal di desa rata-rata satu bidang. Ada. Satu bidang itu apa Pak maksudnya? Satu bidang itu dia bisa 1 hektar, bisa 2 hektar, bisa setengah hektar. Iya. Karena Bapak punya berapa bidang? kalau saya cuma ada 1 bidang punya orang tua. Gitu. Nah, jadi banyak. Kalau desa-desa itu pasti ada, Iya. apalagi itu kalau di daerah pegunungan. Karena kami ada Gunung Dempo, Iya. ada Bukit Jempol. Di daerah pegunungan Dempo, Jarai, Pajar Bulan, Tanjung Sakti itu masuk Kabupaten Lahat. Pagaralam dengan Pak Lawang itu Kabupaten Lahat dulu, sekarang sudah Pemekaran dan kopinya ada semua. Dan Kota Agung banyak itu. Di tempat kampungnya Iya. Pak Wabuk nih, Iya. Mula. Mula. Nah, Oh. Mula Subingkai, Mula Ulu, kopinya banyak, sawahnya banyak. Nah, kami ini memang perlu uluran tangan Iya. dari pemerintah pusat, provinsi, supaya persawahan kami ini bisa irigasinya diperbaiki. Iya. Karena APBD kami memang sangat kurang itu. Apalagi ada pabrik kopi, apa-apa dibantu oleh pusat, apalagi kalau Gramedia Group dengan Kompas Group bisa mendampingi dan membantu Kabupaten Insyaallah. Lahat ini Baik. supaya lebih maju lagi. Iya. Apalagi Grup Kompas dan Gramedia ini banyak usaha lain, Iya. ada hotel, ada Iya. apalagi tadi ya itu apalagi di hotel kami bisa didampingi gimana Iya. manajemennya apa supaya lebih baik lagi. Baik. Insya Allah kalau Kompas mau mengulurkan tangan, mau memberikan bantuan ini, Bekerja Kabupaten sama Lahat lagi, ini Pak. sangat berdapat Iya. dan senang. Iya. Terima kasih. Baik, semoga Lahat semakin Bercahaya. Oke. Lahat ini bercahaya. Oke. Setelah Pak Bupati Ci Ujang dan Haryanto, karena Ci Ujang Haryanto disingkat Cahaya. Lahat bercahaya. Kabupaten Lahat bercahaya, cakap, handal, terpercaya. Oke, tepuk tangan semua. Sudah. Ya. Oke. Pak, mohon Nah, maaf lagi kalau nak ada ngopi, kopi. Baru di Kopi ya, Pak, kopi, Pak. Oh, Ya. Dijamu kopi dulu, ya. Iya, iya, Pak. Izin ya, Apa? Pak. Iya, iya. Pak, ini jaket Jaket. untuk Bapak. Oh, kataku tadi jaket kulit. Dilapisi kulit Lapis cahaya. kulit. Izin ya, Pak ya. Mudah-mudahan pas, Pak. Ini sudah di Terawang ini, Pak. Oh, iya. Terawang juga dibawain ya. Ada masih ada mas. Mana?